viral di merah, kok kasih kata viral masuk. Kental. Ya, cabut itu merah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa dibaca-baca? Ih, tadi malam tuh masuk ke air di rumahku. Tadi pagi. Air memang harus selalu masuk di rumah. Oh, begitu, Di. Kalau tidak ada, bagaimana? Bagaimana kita minum? Apa kita pakai mandi? Cocok ini. Kamu busuk gitu kalau tidak ada air masuk di rumah. Oh, benar. Jangan air got. Ih, Dede. Banyaknya orang kebanjiran kok, Dok. Kita ini enak karena tinggal jadi di rumah. Di kota aja, Dek. Bagaimana itu kodong saudara-saudara kita yang mengungsi di Sulbar? Ih, Dede kodong. Yang tinggal di tenda-tenda. Ya apa aja yang hanya pakai tenda apa itu? Yang tenda biru itu yang biasa dinyanyikan oleh Desi Ratnasari. Tapi bukan pengantin ya? Ku melihat ada tenda biru. Langgo. Di sana banyak sekali tuh. Di Sulbar sekarang tenda-tenda biru. Iya kodong. Kecuali yang di Stadion Manakarra yang didatangi presiden tadi bagus di tendanya. Tenda merah putih. Kamu datang presiden. Kalau yang di Arab dong, di Majene, yang di pegunungan, di bukit-bukit kan. Iya kodong. Mestinya datang ke sana presiden nggak naik gunung juga. Majene tidak bisa lewat di jalan. Oh. Pada longsor. Itu dia. Presiden ini bahaya. Kalau di Mana? Kalimantan kemarin dia terobos dari air banjir. Keren itu fotonya. Mulut sekarang di sana tidak berani terobos longsor. Harusnya terobos juga longsor. Iya, baru dapat ke batuan, tidak ada lihat. Presiden yang mau lewat pasti. Minggir kini. Tentara iya. Gitu. Alat-alat berat kan di sana pasti langsung digerak, apalagi kalau jalanan jadi tembungi sedikit longsor. Sebentar sekali gitu di Pasiba. Minggir sendiri. Jokowi ngotot ke Majene supaya longsor yang ada di jalan itu Ya tahu. segera dipindahkan kalau bukan presidennya lewat. Biar kami tanda pampis ya. Ya tapi kita bersyukur yang mewakili saya saudara-saudara kita di Sulawesi Barat. Berterima kasih kepada presiden atas kunjungannya. Banyak pun itu bencana di negara ini tapi tak semuanya bisa didatangi presiden. Iya deh. Ada juga di Manado air laut naik bencana juga tidak sempat di presiden ke sana. Banyak sekali kalau presiden mau datangi semua Ini deh. tempat-tempat bencana di Indonesia kan tidak berkantor mesti di Jakarta. Iya tahu. Apalagi kalau musim-musim hujan begini. Deh ngeri. Sekali bencana terjadi di mana-mana. Ya apa tadi itu? Kita Ji. Presiden kita sekitar 4 jam di Sulawesi Barat. Katanya datang lebih cepat. Jadi sempat kabar-kabar itu orang sana. Karena di 1 jam sebelum jadwalnya sudah ditentukan, ada presiden mendatang. Dede. Bayangkan ribunya itu orang. Cepat sekali presiden mau datang tuh. Pak Jokowi kan tidak mau kalau ada orang langsung mentong. Iya. Dilihat fotonya itu Menteri PUPR kayak lari-lari mami kalau di belakangnya Jokowi karena Jokowi buru-buru naik pesawat. PUPR kan besar tasnya. Iya. Besar juga badannya. Dede. Lari itu di belakangnya Jokowi. Bisa dibayangkan. Pak Jokowi kan kecil jalan. Ya ringan jelari. Ringan badannya. Tidak bawa tas jadi gampang gitu. Gubernur Sulbar saya setengah mati itu ikut di belakangnya. Cepat jalan kan dari dulu memang dia sebelum jadi presiden memang dikenal sebagai pejabat yang suka belusukan. Iya tahu. Ya, Terbiasa itu. Jadi itu berita kita yang pertama besok terbenar di halaman 1 edisi Rabu 20 Januari tentang kedatangan Pak Jokowi. Dan benar kali ini Pak Jokowi ke Sulbar melewati Sulawesi Selatan. Tidak mampir
Padahal itu 4 jam je. 4 jam di sana. Padahal kita menunggu lebih cepat lagi datang 1 jam, mestinya 1 jam itu Iya, hampir melulu di Makassar. betul. Lumayan itu 1 jam, setengah jam mah. Iya, 15 menit malah. 15 menit langsung dari bandara ke tol. Langsung dipencet ya, tat. Ke tol layang situ, panggil gubernur telepon cepat. Panggil bilang suruh tunggu di tol, datang situ sudah. Merah-merahin. Iya. Jangan ucap atau di bandara mau. Ya, Kalau nggak bisa simbolisme. situ di bandara Sanudi bersitu. Penting ada pernyataan dari presiden bahwa saya resmikan jalan ini, jalan tol layang ini, supaya Pak Gubernur sudah bisa mengizinkan orang untuk lewat di situ. Iya tahu. Karena kalau semakin hujan di Makassar, semakin tergenang itu jalan pertama. Itu yang pertama, itu benar. Yang kedua juga kita menyampaikan hasil keputusan Ikatan Dokter Indonesia IDI, Pusat dan Perhimpunan Dokter Ahli Penyakit Dalam tentang makhluk-makhluk yang bisa divaksin di Indonesia. Iya. Tidak semua makhluk Indonesia bisa divaksin, sebenarnya. Ayahan. Makanya bilang jangan itu juga pura-pura tolak itu pasti jangan sampai mau jadi divaksin baru tidak bisa. Tidak bisa tunjuk ya. Ada kriteria. Iya. Karena jangan sampai memang ada orang tidak bisa divaksin dan divaksin itu yang bisa berakibat fatal. Iya tahu. Jadi perlu kejujuran masyarakat. Jadi kalau kita diwawancara nanti sebelum divaksin, tanya-tanya siapa penyakit, kita harus jujur. Betul. Saya pernah sakit begini, saya begini, supaya kalau ada di antara sakit kita itu yang termasuk di antara golongan orang-orang yang tidak bisa divaksin, langsung dibatalkan vaksin. Iya. Kemarin kan banyak yang dibatalkan vaksin. Iya tahu. Dari 14 orang yang disiapkan vaksin perkara sosial, 6 orang yang lolos. Pak Gubernur tidak lolos, Pangdam tidak lolos, Kapolda tidak lolos vaksin. Ketua MPI tidak lolos, Ketua Masika Sulsel tidak lolos. Ya, karena ada penyakit bawaannya yang memang tidak bisa vaksin. Kau tahu. Jadi jujur kita disampaikan pada saat screening itu kan di vaksin itu sebenarnya ada 3 meja. Iya. Jadi di meja pertama itu kita mendaftar. Kemudian di meja kedua kita pemeriksaan tekanan darah. Kemudian screening kita tanya sama dokter di situ. Di situ kita harus jujur. Iya. Pada tim dokter itu supaya tim dokter mengeluarkan penilaian sesuai betul dengan kondisi kita. Betul. Ada yang namanya autoimun. Iya, enggak bisa itu. Tidak tahu siapa juga namanya itu autoimun. Katanya orang yang autoimun kalau disuntik vaksin Sinovac ini justru akan membahayakan dirinya. Bisa dilewat. Karena dia memakan dirinya sendiri. Begitu autoimun. Semakin tinggi imunnya, semakin dia makan dirinya. Bisa lewat. Makanya tidak sembarang obat. Berarti orang autoimun itu ada imunnya, kuat sekali imunnya. Iya. Bukan sebenarnya. Dia tinggi imunnya dan dia itu tidak bisa tambah imun, justru tambah drop. Tambah dia makan dirinya. Bagaimana cara Anda tahu bilang kita ini autoimun? Biasa kalau kita banyak bintik-bintik merah-merah, tiba-tiba berubah kita punya warna kulit. Dulu waktu saya positif toh. Jelas so. Biasa kalau saya begini tanganku toh, putih. Kayak biru-biru tuh masih. Saya bilang, nggak ada obat. Oh jadi begitu autoimun? Iya. Dia semakin tinggi imunnya, semakin dia makan dirinya. Itu penyakit bawaan itu atau ada masuk di bawaan, masuk juga karena virus. Jadi kalau itu orang autoimun, selamanya dia autoimun atau tertentu? Bisa sembuh. Kenapa saya wawancara kita di mana? Kakak Fahrisa.
Mah gitu. Tribunars. Banyak na kamera na Tribunars. Ih, canggih nih saya punya 5 handphone tingkat, nih. 5 lapis kameranya. Dia kali Lihat ini. baik-baik ini Tribunars. Ini saudara kembarnya Aldi Payo. Iya memang. Kasih bela tengah ki dulu. Nyamar ini makanya dia kasih begini rambut. Kalau dia kasih begini rambutnya kayak Iya, campak gua. iya. Mah kan atuh Jadi Tribunars seperti biasa di halaman 10 dan 11 kita ada berita dari Sulsel dan Sulbar. Iya. Untuk besok, oh iya ini Tribunars ya. Saya mau ingatkan untuk teman-teman atau komunitas atau relawan yang ini kan lagi banyak itu khususnya di Makassar yang lagi turun ke jalan kan, Iya. di dalam donasi untuk saudara-saudara kita yang terdampak gempa. Tapi pesan saya hati-hati gitu, karena untuk pengguna jalan ini yang biasanya memberi donasi, karena tadi di Goa ada 4 orang ditangkap gara-gara menipu pengguna jalan. Kenapa? Mereka turun minta sumbangan, mengatasnamakan untuk bantuan untuk membantu korban bencana gempa bumi Sumbar. Iya. Ternyata tidak, untuk kepentingan pribadi. Mereka ditangkap Satpol PP Goa tadi siang, tadi sore. Mau tahu gitu begitu. Bagaimana dia tak bilang kepentingan pribadi? Ini Satpol PP dia curiga karena lihat ini 4 orang remaja bawa dos, terus apa itu tulisannya di dosnya itu bantuan apa? Bantuan untuk korban gempa Sumbar, mohon bantuannya. Nah, dia Satpol PP ini curiga karena mereka cuma 4 orang. Nah, ditangkaplah mereka, diinterogasi, ternyata mereka mengaku bahwa ini akal-akalannya untuk korban gempa, padahal untuk dinikmati sendiri gitu. Oh, dede. Tapi sebenarnya gampang Tribunars membedakan yang mana yang memang untuk gempa dan yang mana untuk orang pribadi. Biasanya untuk menggalang dana untuk korban musibah bencana itu mereka rame-rame bawa spanduk dan menunjukkan logo-logo komunitas, perusahaan dan sebagainya, itu resmi. Yang diwaspadai itu yang begini-begini, jangan sampai ada yang memanfaatkan situasi toh. Iya karena sekali hampir di setiap lampu merah itu ada deh banyak, dan tidak cuma 1 atau 2, banyak sekali. Ini untuk kita tidak melarang, justru kita mengimbau sumbang untuk saudara, tapi hati-hati toh yang iya. malah lebih bagus lagi kalau kita langsung ke posko resmi, kan banyak itu yang membuka-buka. Betul. Langsung ke situ kalau memang niatan untuk menyumbang. Kemudian ada juga di cerita apa ya lucu di Toraja. Ada di sana orang 3 kali ditangkap mencuri getah karet. Kenapa sih? Ditangkap dia mencuri di salah satu perusahaan di sana memang di Toraja. Tapi 3 kali juga dibebaskan. Alasannya? Karena ini yang pencuri orang kepercayaannya di perusahaan. Jadi dia memang orang apa ya? Memang dia ketahuan mencuri, tertangkap basah mencuri sama polisi. Polisi lagi yang dapat. Cuma selalu dibebaskan karena perusahaan meminta dibebaskan. Yang apa? Pelajaran yang dijaki apa meskipun begitu dekat atau apa ya jangan curi juga. Iya deh. Minta baik-baik kalau memang perlu. Betul. Sama satu lagi berita dari Jeneponto ini mulai beberapa hari terakhir ini dilanda hujan deras dan beberapa wilayah mulai kebanjiran. Nah, dan sekarang ini masyarakat mulai khawatir jangan sampai kejadian 2019 terulang. Iya. 2019 kan pernah banjir parah Jeneponto tuh. Betul. Yang sampai beberapa kecamatan itu terendam, rumah hanyut. Warga mulai was-was jangan sampai karena curah hujan katanya lagi tinggi-tingginya di sana dan tidak berhenti seharian. Mulai was-was, mulai waspada dan jaga-jaga jangan sampai. Tapi kita doakan jangan sampai kejadian berulang seperti Januari juga tuh kejadian Januari 2019 yang Goa Jeneponto dan bagian atas itu. Ya kita harap tidak ada musibah cukup sampai gempa kemarin. Iya deh. Begitu jika Oke pak, dengar kabar itu. Iya deh. Benda-benda monitor tak. Lagi ini. Kakak Ripa. Senyum-senyum saya gitu dengan monitor tadi. Lihat saya Tribunars.
Halo Tribuners. Ya begitu dong sapanya. Halo. Iya. Apalagi mau dicerita Tribuners, sudah semua Tribuners. Kita hari itu banyak pembacanya itu Super Bowl. Saya bilang lah kenapa itu Apalagi Juventus deh Tribuners. begitu mainnya Juventus. Kalau begitu dibukakan dulu dong. Iya bukan kita dulu. Iya, viral itu. Sudah mau tadi diceritakan berita viral? Iya. Sudah nih atau belum? Sudah mi. Oh jangan Pak. Kita buka minta Kak Arif Apa ini? Wih, kenapa itu menunjuk? Dia tunjuk-tunjuk gini. Kenapa ya? Itu setelah minggu lalu. Bukan minggu lalu, baru-baru. Iya. Minggu ini Ji. Iya, minggu baru-baru lewat. Iya. MU lawan ketemu Liverpool. Iya. Ini lagi Manchester City sing lagi nih ya. Kenapa sih? Mau berusaha ke puncak klasemen. Oh. Iya. Main kok baik-baik. Dia akan jadi previewnya di pertandingan Liga Inggris pekan ini Tribuners antara Manchester City melawan Aston Villa. Jadi motivasi nih yang menunjuk itu tadi begini. Iya. Si Pep Guardiola itu adalah saya bagianku ini di puncak. Iya. Oh, adik. Jadi dia mau menangkan pertandingan supaya dia bisa ke puncak klasemen. Iya. Karena dia berpeluang ini kau Cak. Masa? Beda berapa poin Karena Ji? masalahnya kan baru-baru Liverpool sama MU seri Ki. Oh, iya Nah. tahu. Jadi ada peluangnya dia melewati ini MU. Jadi. Iya baru kemarin dia menang 4-0. Eh. Ini Chelsea City. Enak dong itu kalau main bola baru menang besar Ki, Dik. Iya. Jadi baca selengkapnya ulasan review pertandingan, data faktanya ada di halaman Tribun Timur edisi besok itu hari apa? Rabu ya? Rabu. Rabu 20 Januari 2021. Iya, Dede. Nah, keren itu nah liputannya. Pasti mi. Terus itu tahu tadi viralnya pasti kita belum dicerita nah kita bilang sudah. Udah Ada mi. itu berita viral. Setelah itu yang anggota DPR RI yang Rifka Ciptani itu ada lagi. Apa sedang itu ya? Ini lagi nih mantan komisioner Komnas HAM Indonesia. Kenapa ya? Iya. Namanya itu Natalius Pigai. Dia bilang tidak mau bisa divaksin yang punya pemerintah. Iya, kenapa Begitu tuh? lagi. Alasannya. Kenapa? Alasannya HAM kalau dipaksa-paksa diwajib-wajibkan dia bilang gitu. Apa mah kode? Bilang begitu. Jadi lebih bagus saya pergi vaksin sendiri yang harganya 10 juta, 20 juta ada masalah. Apa mah kode bilang masuk Iya. Apa sih nih? Dia bilang ini deh, apa mah ya? Yang banyak duitnya nih. Banyak keuan jalan. Begitu lagi viral lagi. Masa? Iya. Jadi motor lagi mengemuka namanya. Deh. Ada kapaknya 10 juta. Lebih Ya bagus kasih saya. orang miskin kan daripada baru begitu. Ih. Nanti dimakan di air kaki no. Apa istilahnya itu kalau dimakan air kaki kah itu? Bukan. Bukan di tengah-tengah itu biasa. Yang gatal kah? Tidak tahu aku semua Tribun. Tahu deh. Nah, namanya apa deh? Itu betul tuh. Anu tahu. Bukan. Jangan dulu dah. Ya anu tahu Betul besok Iya. Besok itu ada ngobrol virtual. Iya, itu jam hampir bila lupa. 2 tuh. Nah itu ngopi. Istimewa sekali ini bintang tamunya nih. Iya. Apa? Apa itu? Di sini ya biasa. Masih ragunya lagi. Apa namanya itu? Di situ. Langsung dulu virtual tahu gak Karifa? Virtual jam 2 ngopi. Ini bintangnya ini. Ngobrol narasumbernya virtual. Istimewa ini. Siapa sudah gitu? Pernah dengar namanya video joki MTV? Temannya Daniel Mananta. Tetangga aku dia anu dulu. Perempuan cantik ini. Iya. Marisa Nasution. Iya deh. Ini bintang tamunya besok. Masa? Ngopi. Jadi Tribuners nonton begitu. Nonton ketawa. Jadi dia bercakap bagaimana kan dia sekarang tinggal di Singapura nih sama istri sama 2 anaknya. Bagaimana
bagaimana itu suasana tahun baruan di sana, tahun-tahun baru dengan kondisi pandemi ini, dan bagaimana juga kondisi sekarang di Singapura. Dia mau ceritakan kepada para Tribuners semuanya. Khusus Tribuners Tonton ya, beri like, beri komentar, dan juga jangan lupa subscribe. Ting-tung. Ada juga share ke teman-teman yang lain. Gitu. Iya, keren itu besok itu Marissa Nasdem. Dia akan bercakap semuanya. Eh. Bagaimana kondisi pandemi di Singapura sekarang. Iya deh. Termasuk besok di sana kan sudah juga vaksin, kau catat. Iya tahu. Iya. Vaksinnya mungkin vaksin mahal ke Singapura ini. Ya deh. Oke, paling enak Tribuners. Malamnya ndak ada tahu. Nah, dari Rabu. Oh, Rabu Hari deh. Selasa itu yang ada tadi. Oh. Kata Noni. Toh. Oke, padan deh. Pak Polisi. Kenapa? Pak Polisi. Cerita dulu Pak Polisi. Nah, situ makin berdiri Pak Polisi deh. Kalau begini mah ada memang anunya itu banyak di sini. Iya, apa namanya lagi tuh? Apa itu dulu biasa waktu biasanya itu anak-anak mahasiswa banyak begitunya Iya. karena sering pakai sepatu tuh. Kalau masuk juga di secret. Iya. Dapat Kalau tidak pakai mandi. sendal ai. Hai, harumnya itu. Ada deh. Harumnya itu khusus. Kita dulu. Jadi, Siap laporan 86. Nah, ini ada tadi berita dari Pengadilan Negeri Makassar. Ini Pengadilan Negeri, dia tolak gugatannya Qatar KNB, Qatar National Bank. Qatar National Bank, atas gugatannya kepada PT Semen Bosowa. Ini hakim dia menganggap bahwasanya salah kini anunya, salah kasih masuk gugatan. Qatar ini. Iya, harusnya dia masukkan ke pengadilan Singapura karena di sana proses transaksinya. Nah, terus Bosowa juga dia punya bukti bahwasanya utang yang kemarin itu sudah dibayar lunas. Tapi pihak KNB merasa bahwasanya itu belum selesai. Nah, tapi kan ini kan sudah pasti ini karena pengadilan negeri sudah ketok palu. Iya. Misalnya tidak ada boleh lagi menggugat. Berita lainnya itu Tribuners. Dibaca begini besok deh, ndak Ji. Baca. Ombakku itu. Tunggu dulu Tribuners. Ini kan sekarang orang lagi fokus ke bantuan ke Sulbar. Iya. Nah, kalau bisa Tribuners bantu juga ini kodong warga Kodam 3. Kenapa? Santai banjir lagi. Kodongnya. Tadi malam ini datanya Pak Camat itu 122 orang yang mengungsi Kodong. karena terendam banjir. Pantas minta bantuan nih. Iya, dia kayak selimut, Iya. makanan. Ada di dapur tapi kan biasa lapar kita terus orang. Iya. Kasih nanti lagi mie apa tadi bilang tadi ke? Iya, Mie-nya. minyak. Oh, sembarang. Sembarang mau di. Nah, terus lokasinya itu Basang gitu. Lokasinya Basang bisa aja ya terus. Kakak gondrong. Wih, kita aja apa? Halaman Nah gitu PSM. ya Tribun PSM edisi yang besok Rabu Kita semua kurang foto. Rabu 20 Januari Iya. setelah rapat klub dengan PT LIB besok itu rapat exco PSSI. Nah di situ akan ditentukan kan kemarin seluruh klub termasuk PSM Makassar itu diwakili sama Pak Api, sama CEO. Suara bulat minta Liga 1 musim 2020 dihentikan. Iya. Tapi itu rapat kemarin. Nah, itu nanti dibawa dan
akan dibahas besok. Nanti Iya. Exco PSSI yang akan putuskan besok ya. Jadi kita tunggu nih Hasilnya. apa hasilnya besok, apakah Liga 1 2020 musim 2020 tetap lanjut atau dihentikan dan masuk ke musim 2021. Iya, Di iya. situ nanti petinggi-petingginya di PSSI di situ Betul. yang akan tentukan. Nah, kalau dari PSM sendiri ya harapannya suara yang waktu rapat sama LIB itu dibawa ke situ. Iya tuh. Yang daripada pokoknya kan sampai sejauh ini sudah tidak ada kompetisi, tidak ada pendapatan, gaji pemain tetap harus dibayar. Betul. Jadi ya kita berharap juga itu diselesaikan ya, maksudnya dihentikan Iya dan tuh. fokus ke ini kan. Itu mungkin berita PSM ya, yang lainnya ada suara-suara supporter ya bagi pembaca PSM atau supporter PSM ini bisa kita baca-baca di halaman tribun, ada suara-suara supporter cantik lah. Berdutung tahu itu. Iya. Ada kabar baik juga untuk teman-teman supporter PSM ini khususnya di sektor komunitas PIP Selatan. Iya. Subnya Meningkat. Daeng Ewing ya akhirnya sudah menikah dan dia itu kayak nasarnya dia. Iya tahu. Kalau tidak juara PSM dia menikah ya. Harus juara PSM itu 2019. Iya tahu. Harus selesai. Oke deh, selamat ya Kevin. Siap. Dah. Kita mau langsung matikan ke. Lapar kak. Tidak.